Yo Sobat Kerehore, selamat datang di channel Quantitech, channel Kerehore kesayangan kita. Jadi di video kali ini kita akan merakit PC dengan budget 2 jutaan. Yap, jadi di sebelah kanan ini adalah PC rakitan seharga 2 jutaan, yang mana dengan budget 2 jutaan kali ini kita bisa untuk live streaming, gaming, bahkan bisa untuk settingan ultra coy, rata kanan. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita ke inti dari video kali ini. Komponen yang pertama yaitu ibu dari komponen yang akan kita gunakan pada rakitan kali ini, yaitu motherboard. Kalau bapaknya ada nggak bang? Yaitu kita menggunakan motherboard budget dengan soket 1155 yaitu H61 dari ECS. Motherboard ini bisa menampung RAM hingga 16 GB dengan kecepatan 1600 MHz DDR3. Masih menggunakan PCIe generasi kedua, tapi ada yang spesial dari motherboard ini, yaitu harganya sangat ramah untuk kita kaum kerehore, yaitu dengan harga berkisar di 200 ribuan hingga 300 ribuan doang. Kita ambil tengahnya aja di harga 250 ribu. Berikutnya ialah prosesor dari Intel Core i5 3330 berkecepatan 3 GHz yang sudah memiliki 4 core 4 thread dengan TDP sebesar 77 Watt. Wah, nanggung amat bang, kenapa nggak sekalian i5 3470? Pinginnya sih gitu. Tapi saya udah bosen pakai prosesor itu dari awal konten. Tapi nggak masalah karena performanya masih bisa bersaing walaupun beda beberapa poin doang. Dan untuk harga dari prosesor ini berkisar di 200 ribuan. Kita lanjut ke pendingin prosesor biar tidak kepanasan kayak kena ajab, yaitu HSF atau CPU cooler dari Intel dengan soket 1155. Ya lumayan lah buat menghandle panas berlebih dari prosesor ini. Untuk harganya juga murah, cuma 30 ribuan doang. Yang berikutnya yaitu RAM. RAM yang digunakan pada rakitan kali ini kita pakai RAM berkapasitas 8 GB dengan konfigurasi dual channel, jadi 2 x 4 GB berkecepatan 1600 MHz. Tapi saran dari saya pakai yang konfigurasi single channel 8 GB aja biar kedepannya masih bisa di-upgrade lagi. Dan untuk harga dari RAM 8 GB DDR3 ini berkisar di 121.000. Kalian udah dapetin RAM baru bergaransi dan pastinya masih bisa di-upgrade ke depannya. Oke, kita lanjut ke komponen yang berikutnya yaitu SSD. Di sini kita pakai SSD dari Venom RX berkapasitas 128 GB sebagai sistem operasionalnya biar booting dan buka aplikasinya itu cepet. Untuk harga dari SSD ini berkisar di 150 ribuan. Storage yang berikutnya ialah hard disk sebagai secondary storage untuk menyimpan game-game yang ukurannya sangat besar. Di sini kita pakai hard disk berkapasitas 1 TB dengan harga berkisar 225 ribuan. Ingat, hard disk itu sifatnya gacha, jadi pintar-pintar milih aja. Lanjut ke komponen utama dari rakitan kali ini yaitu VGA biar PC kita makin ajib untuk menjalankan game-game berat. Ya ini kita pakai VGA dari Asus RX 560 XT 8 GB 256 bit DDR5 yang sudah saya bahas sebelumnya, yang dimana VGA ini tuh versi irit dayanya dari Asus RX 580, yaitu TDP saat bermain game hanya terpakai sekitar 50-an watt doang, yang mana ini lebih irit kalau dibandingkan RX 580 yang bisa di atas 120-an watt. Untuk pembahasan lebih detailnya lagi, kalian bisa tonton video saya sebelumnya, link ada di deskripsi. Untuk harga dari VGA ini cukup murah, yaitu hanya 1 juta lebih 40 ribu. Kapan lagi VGA 1 juta 40 ribu udah bisa libas game-game rata kanan, irit PLN bergaransi hingga 2 tahun. Tapi kalau dibandingkan sama Asus RX 580 yang harganya 1,3 juta tapi TDP-nya lebih besar, saya sih mending milih RX 560 XT ini. Performanya juga nggak jauh-jauh amat, apalagi kita pakai prosesor i5 Gen 3. Jadi saya rasa masih bisa balance walau masih kerasa untuk bottleneck ya. Dan seperti biasa, untuk klaim pembeliannya ada link di deskripsi. Kita lanjut ke bagian terpenting dari racikan kali ini yaitu power supply. Yaitu kita pakai PSU dari Sigmatech Calibre. Apa sih ini bacanya? Calibre 400 watt 80 plus white. Ya, PSU ini sudah terdaftar di clearresult.com. Apakah aman menggunakan PSU 400 watt? Padahal kan VGA yang kita pakai kali ini itu TDP-nya bisa 150 watt dan minimum PSU-nya harus 450 watt. Masalah aman atau enggak, yang pasti masih aman dan kuat. Apalagi komponen yang kita pakai kali ini itu TDP-nya nggak gede-gede amat. Jadi menurut saya sih masih oke. Alasan saya pakai PSU ini yang pasti murah, yaitu berkisar di harga 225 ribuan untuk harga bekasnya.
Tapi bukan berarti saya merekomendasikan pakai PSU ini. Saran dari saya kalian pakai PSU di atas 450 watt dan sudah bersertifikat 80 plus resmi biar kedepannya masih bisa di-upgrade lagi. Dan komponen yang terakhir yaitu casing sebagai pelindung dan juga penambah estetika agar PC kita itu terlihat sangat menggeming. Untuk casing kali ini kita menggunakan casing dari Simbadar Battleground 30 yang sudah tempered glass di side panelnya. Tapi di depannya belum transparan namun sudah ada nyala-nyala RGB-nya. Untuk harga dari casing ini untuk barunya itu berkisar di Rp365.000. Kalau bekasnya mungkin di kisaran 200 ribuan mungkin. Lalu ada tambahan fan sebagai pemanis biar ada nyala-nyalanya. Kita pakai fan 12 cm berwarna biru. Itu harganya murah aja ya, cuma Rp35.000. Nah, jadi itu dia untuk komponen yang kita gunakan pada rakitan PC seharga 2 jutaan kali ini, yaitu dengan total Rp2.640.000. Yap, benar sekali. Menurut saya di harga segitu sih udah paling worth ya. Gak terlalu mahal dan gak terlalu murah. Karena komponen yang kita beli ini rata-rata bekas. Jadi ya menurut saya ya worth aja sih menurut saya. Yang berikutnya ialah untuk pengetesan benchmark pada rakitan kali ini. Dan langsung aja kita ke benchmarknya kan. Let's go! Untuk pengetesan live streaming kali ini kita pakai RAM 14GB karena ini saya sambil buka beberapa aplikasi seperti OBS, Chrome dan pastinya gamenya. Di sini kita tes live bermain GTA 5 dengan settingan rata kanan. FPS yang dihasilkan ini sangat memuaskan, di atas 30 FPS bahkan bisa menyentuh di 60-an FPS. Untuk video full streamingnya ada di deskripsi di bawah. CPU-nya udah bang dari tadi gua bersiksa dulu bang live streaming VGA GTX 960 4GB. Ya nanti kalau ada punya.
甘い。いや、隙あり。岩山八九、天道万象。ここより弱滅の時。そこ。 Lucky us, we are already inside the ring. Without an alibi, it's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can wait no longer. Playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going around like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence without an alibi. Almost no empty seats. It is a terrific turnout under the circumstances. There's nowhere else to go, in truth, if you want to see this much anticipated game. So, come rain or come shine, we are here and really looking forward to it. Without an alibi. It's a venue this which simply adds to the spectacle of the game it stages. One of the most impressive arenas in this part of the world. Action has already started. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Real chance! Going around like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Lover's fight without an alibi. You took my innocence without an alibi. Oke, jadi itu dia untuk benchmark dari rakitan kali ini. Gimana menurut kalian? Menurut saya ini sangat ajib banget coy. Main game-game dengan settingan rata kanan. Apalagi di budget 2 jutaan ini kita bisa sambil live streaming coy. Rakitan mana coba seharga 2 juta udah bisa live streaming, udah bisa game-game dengan rata kanan. Apalagi main Valorant di settingan high itu bisa tembus di 100 fps coy. Cuman kalau main di PUBG Mobile, PUBG Steam dia kurang stabil ya kalau untuk di settingan ultra. Tapi kalau untuk di settingan low dia masih oke lah. Terus untuk game RDR 2 ini adalah game yang sangat berat amat sekali coy. Walaupun kita setting di low dia masih kurang bisa dapet di angka 60 fps ya. Cuman ya masih oke lah. Terus kalau di settingan ultra ya masih oke lah. Walaupun di bawah 30 fps, cuman menurut saya itu masih dimaklumin. Kekurangan dari rakitan kali ini yaitu dari RAM-nya. Karena kita masih menggunakan RAM berkapasitas 8 GB. Jadi itu sangat kurang apalagi untuk kalian yang streamer. Karena kan kita butuh untuk membuka Chrome, terus tuh buka OBS, terus tuh buka Discord dan aplikasi lainnya. Pastinya itu sangat membebani RAM yang kita gunakan ini. 8 GB buat apa coba? Buka Chrome 10 tab paling udah ngos-ngosan. Selain dari RAM-nya, PSU-nya juga ini pastinya nggak sangat disaranin ya. Pasti bakalan, waduh bang itu nanti beleduk bang, madu bang. Menurut saya ini masih aman ya, karena ini merek dari Calibrate. Merek apa sih? Sigmatech. Ya
menurut di website clearresult.com itu masih terpercaya lah, dia udah 80 plus bronze. Walau masih 400 watt, sebenarnya disarankan di atas 450 watt. Tapi nggak masalah karena saya udah coba PC ini beberapa hari, dia masih aman, enjoy coy. Dan segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau enggak, subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video dari channel ini. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini mengucapkan goodbye dan sampai jumpa di lain video. Dadah.